wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ida Rahmawati, dosen program Finance di Kelas 3 Mandiri Sakti Bengkulu. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah perawatan gawat darurat. Pada hari ini, saya akan mengajarkan metode pengajaran saya menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah keperawatan gawat darurat merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 6 dengan bobot 4 SKS, yaitu 3 teori dan 1 praktek. Delivery merupakan metode dengan penyampaian bahan tanya atau PowerPoint, video pembelajaran, modul, dan atau buku referensi. Yang kedua yaitu interaction. Interaction dilakukan melalui diskusi berbasis teks secara daring atau luring. Yang ketiga, assessment. Assessment saya lakukan dengan memberikan penugasan dan kuis. Sebelum saya menjelaskan mata kuliah, izinkan saya menjelaskan deskripsi singkat, capaian pembelajaran, dan model pembelajaran kuliah perawatan gawat darurat. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan perawatan yang etis, legal, dan peka budaya pada klien yang mempunyai masalah aktual dan resiko yang terjadi secara mendadak atau tidak dapat diperkirakan dan tanpa atau disertai kondisi lingkungan yang tidak dapat dikendalikan, serta pada kondisi pasien yang mengalami kritis dan mengancam kehidupan. Perencanaan asuhan perawatan dikembangkan sedemikian rupa sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian, kecacatan, dan penyakit yang mungkin terjadi. Yang kedua, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran meliputi beberapa poin. Yang pertama, yaitu menerapkan filosofi konsep holistik dari proses keperawatan gawat daruratan. Yang kedua, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait dengan gangguan berbagai sistem pada individu dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketiga, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan. Yang keempat, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem. Yang kelima, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu dengan kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan berbagai sistem dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang keenam, yaitu melaksanakan fungsi dan komunikasi pada kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan terkait berbagai sistem. Yang ketujuh, yaitu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif. Yang ketiga adalah materi pembelajaran yang saya sampaikan. Peran yang pertama adalah peran dan fungsi perawat gawat darurat. Kemudian proses keperawatan pada area keperawatan gawat darurat. Kemudian efek kondisi kegawat daruratan terhadap pasien dan keluarga, pengkajian primer dan sekunder, triase, isu end of life pada IGD, mekanisme trauma, kemudian patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan berbagai sistem. Upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, tersier pada masalah dengan kasus kegawat daruratan. Persiapan, pelaksanaan, dan atau pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada kasus kegawat daruratan. Kemudian, mengaplikasikan hasil penelitian terkait pada masalah kasus kegawat daruratan sebagai berbagai sistem. Kemudian tren dan isu terkait kasus kegawat daruratan berbagai sistem. Kemudian evidence based practice dalam penata laksanaan kasus kegawat daruratan berbagai sistem. Kemudian penata laksanaan pada kegawat daruratan berbagai sistem. Sistem perkuliahan yang saya berikan yaitu ada dua, yaitu tatap muka dan secara daring. Dari saya menggunakan platform yaitu Zoom, Google Classroom, WA Group, dan video call melalui WA. Metode pembelajaran ada 3, yaitu metode ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi.
Oke, metode ceramah yang saya berikan, ceramah dilakukan untuk mengatakan materi yang akan dipelajari dan mereview kembali materi yang saya ajarkan. Metode diskusi bertujuan untuk menganalisis, mengemukakan pendapat, dan membuat kesimpulan. Di sini, diskusi di sini termasuk dari konsep asesmen, yaitu mahasiswa dibuat kelompok kecil dan besar, kemudian akan diberikan umpan balik. Metode simulasi di sini bertujuan supaya mahasiswa lebih mampu memahami teori sehingga mereka dapat melaksanakan praktik dan siap untuk terjun ke lapangan. Kemudian yang lain adalah mengintegrasikan hasil penelitian ini, mengintegrasikan hasil penelitian saya ke dalam untuk dimasukkan ke dalam bahan kajian yang akan dikembangkan menjadi bahan kajian. Kemudian evaluasi pembelajaran yang saya lakukan yaitu ada 3: pre-assessment, metode evaluasi, dan penugasan. Pre-assessment yaitu kuliah saya nilai sebanyak 75%, praktikum 100%. Metode evaluasi yaitu 40% menggunakan MCQ, yaitu menggunakan mini checklist, 20% penugasan, proses tutorial 50%, mini quiz 50%, dan yang ketiga 20% hasil dari STD atau small group discussion. Yang keempat 20% hasil ujian dan praktikum, yaitu proses praktik 50% dan responsi 50%. Yang terakhir evaluasi pembelajaran saya menggunakan penugasan. Tadi sudah saya sampaikan yaitu penugasan menggunakan kelompok besar, kelompok kecil, dan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Baik, sesuai dengan pertemuan kita kemarin, sesuai dengan janji Ibu di minggu sebelumnya, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai simulasi pendidikan kesehatan dan kasus kegawatan, kedaruratan, dan kegawat daruratan. Ya, ini ada kaitannya dengan sistem organ yang ada pada tubuh kita. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai sistem organ pernafasan atau kasus kegawatan yang terjadi pada pernafasan. Hari ini kita akan membahas salah satu sistem organ yang lain, yaitu organ kardiovaskular. Oke, saya sudah masuk ke materi kita. Ya, saya jelaskan sedikit. Setiap kali pertemuan sudah saya jelaskan. Minggu lalu, di minggu pertama juga sudah saya jelaskan. Ya, mengenai keperawatan gawat darurat, yaitu pada mata kuliahnya adalah 1644.39 dengan jumlah SKS 4 SKS, yaitu 3 teori, 1 praktek. Ini merupakan mata kuliah wajib. Jadi kalau ada di sini belum ada yang mengambil gadar, ketika nanti mau lulus tidak bisa, karena ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti. Dalam project based learning tadi, maka ada penilaian yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah proses selama tutorial dan simulasi. Nilai persentasenya adalah 25%. Yang kedua, pemecahan kasus, yaitu diskusi nanti yang Anda lakukan, hasil diskusinya nilainya adalah 25%. Yang ketiga adalah saat Anda melakukan simulasi, nilai kalian juga adalah 25%. Yang terakhir adalah responsi. Responsi adalah ketika saya bertanya kepada kelompok, kemudian kelompok menjawab, maka itu saya nilai sebanyak 25%. Oke, kita langsung masuk ke CPMK ya. Apa itu CPMK? CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, CPMK kita adalah mendemonstrasikan intervensi, ya, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku. Indikator pencapaian kompetensi. Apa indikatornya? Yang pertama adalah mampu melakukan upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Oke, ini adalah pencegahan primer, sekunder, tersier pada henti jantung. Ini adalah rantai BHD ya pada hospital ya. Di sini ada DR, C, AB. Nah, pada update AH 2015 ya, itu hanya C, A, dan B saja. Apa itu Bu? C, A, dan B? Itu sirkulasi, AFB, dan breathing. Kita hanya fokus melakukan
sirkulasi, membuka jalan napas, dan membantu pernapasan. Tetapi pada update 2020 itu kita sudah menggunakan D dan R, yaitu danger, response. Itu beda. Nah, ini yang update 2020 saat ini. Jadi hanya disarankan hand CPR only atau hanya menggunakan tangan. Ya, yang pertama seperti biasa tadi cek respon. Itu namanya cek respon. Yang kedua meminta pertolongan, sama danger respon D R masuk. Ya, kemudian langsung masuk ke sini. Dia tidak lagi memberikan motum atau ventilasi secara langsung. Dia langsung memberikan CPR dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Oke, kemudian melakukan evaluasi ya RJP lagi jika masih tidak ada nadi. Ya, sudah bisa dipahami ya? Oke, sebelum saya melanjutkan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Iya, silakan. Namanya siapa? Silakan berdiri. Baiklah, perkenalkan nama saya Rianti Sanaki. Yang saya tanyakan, di tahun 2016 kan ada pemberian bantuan napas semua tumor. Lalu di 2022 ada perubahan. Itu apakah ada perubahan saat kita lakukan bantuan pada pasien tersebut? Oke, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Saya klarifikasi sedikit ya. Untuk update-nya itu bukan di 2016, tapi per 5 tahun, yaitu 2015 dengan 2020, ya, bukan di 2022. Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Di luar biasanya kalau ada yang bertanya ke saya. Jadi apa bedanya Bu ketika dikasih ventilasi dan tidak? Ya enggak? Oke, apa bedanya? Jadi ketika pasien tidak dikasih ventilasi, sebenarnya tujuan dari CPR atau RJP itu adalah mengembalikan sirkulasi dari otot jantung kita. Dengan cara memompa itu sebenarnya sudah membantu untuk mengembalikan tadi kemampuan otot jantung ya, supaya si oksigen ini kembali secara normal. Tujuan ventilasi adalah untuk memperbanyak jumlah oksigen, dia memperkuat. Kalaupun tidak dikasih ventilasi sebenarnya nggak masalah, karena sebenarnya dia masih bisa mendapatkan dari udara bebas. Dipahami ya Arinca ya? Ada yang mau disambah lagi? Boleh, silakan. Cukup. Baik, silakan. Teman-teman yang lain mau bertanya? Cukup ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita kembali ke materi berikutnya ya. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian project based learning. Apa itu project based learning? Yaitu pembelajaran berdasarkan project atau proyek. Proyeknya di sini ada sebuah kasus. Ya, ini kita masuk ke tahap mode pembelajaran kita, yaitu assessment. Tadi kan ada DIA, ya, delivery, interaction, and assessment. Kita masuk ke assessment, yaitu ke penugasan, yaitu dengan metode project based learning. Di sini ibu akan memberikan kasus, ya, 3 kasus berdasarkan kelompok dalam satu kelas ini. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, good. Saya akan mengirimkan kasus tersebut melalui WA group ya. Sekarang silakan si pennya untuk menghubungi saya, ya. Oke, saya rasa saya bagi kelompoknya ya dek ya. Satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Langsung saja saya tunjuk aja ya. Ini kelompok 1 deret, ya. Ini kelompok kedua 1 deret. Ini yang kelompok ketiga. Pada itu menyelesaikan kasus adalah 10 menit. Setelah itu silakan presentasi ke depan. Gimana anak-anak? Sudah selesai ya? Saya rasa ya? Sudah. Oke. Kelompok 1 sudah siap ya? Presentasi kelompok 2 sudah. Oke, kelompok 3 sudah. Baik, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 dibacakan kasusnya, kemudian dijawab singkat dan lakukan simulasi. Kelompok 2 dan kelompok 3 tetap menyimak ya. Silakan salah satu maju ke depan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini
Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang terlebih dahulu saya akan membacakan kasusnya. Seorang laki-laki berusia 26 tahun dibawa oleh ibunya tukang beca ke ruang unit gawat darurat. Tiba-tiba pasien mengalami henti napas dan henti jantung. Perawat memakai alat pelindung diri, kemudian mengecek respon pasien dan mengaktifkan sistem emergensi. Yang pertama itu manakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? Selanjutnya, yang kedua yaitu lakukan simulasi. Untuk jawabannya, untuk yang pertama ini tindakan selanjutnya yaitu melakukan tindakan hands only CPR dengan 100 banding 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Kemudian lakukan evaluasi dengan memberikan RJP 30/2. Oke. Ada yang mau dikonfirmasi di sini? Di sini kelompok 2 dan 3, silakan. Oke, tidak ada ya. Jadi saya konfirmasi sedikit jawabannya tadi. Kalau melakukan evaluasi kompresi 30/2 itu kurang tepat. Evaluasi dilakukan setelah siklus pertama. Siklus pertama hanya melakukan CPR only 30/2. Pada siklus kedua ketika sudah dicek nadi dan pernapasan tidak ada, baru dilakukan evaluasi. Kalau tidak ada, lakukan kompresi 30/2. Oke, good. Silakan lakukan simulasi. Akan dimulai simulasinya. Baiklah, di sini kami menemukan pasien yang sudah berada di dalam ambulan. Yang pertama 3A dengan memakai aman diri, aman pasien dan aman lingkungan. Yang pertama aman diri memakai handscoon. Kemudian cek respon pasien dengan menepuk bahu pasien. Pak, jika tidak ada respon, lakukan cek nadi karotis. Lakukan cek nadi karotis sekalian cek pernapasan. Jika nadi tidak ada, napas tidak ada, lakukan RJP dengan siklus 5 siklus, kompresi 30/2 dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Penanganan kedua silakan untuk memberikan ventilasi dengan menggunakan BPM. Melakukan RJP di tulang sternum di antara puting susu. 1, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah 5 siklus. Silakan putar. Tempat di sini tidak boleh dilepas. Yuk, kamu putar. Ya, putar ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 2. Udah terlalu cepat ya tadi harusnya. Kan kecepatannya tadi 100 sampai 120. Oke, sudah 5 siklus, kemudian cek dulu. Nadi ada dan napas. Oke, kalau ada nadi dan nafas berarti lakukan recovery. Oke, tutup dulu. Maskernya. Lepas saja. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, setelah kalian melakukan simulasi, mari kita lihat video dari Ahad. Bagaimana hand CPR only yang benar. Ini adalah video pembelajaran dari Ahad ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan,
kita melakukan tindakan sesuai dengan standar yang berlaku. Berikut adalah videonya. If you see a teen or adult suddenly collapse, it's important to act fast. Helping to save a life is easier than you might think. Just start hands-only CPR. The first step is to send someone to call 911 or call 911 yourself. Then get directly over the victim. Put the heel of one hand in the center of the chest, then put your other hand on top of the first. Then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. It's important to push, giving 100 to 120 compressions per minute, which is about the same tempo as the song Stayin' Alive. Let's hope you never have to use hands-only CPR. But if you see a teen or adult suddenly collapse, don't be afraid to try it. Remember, call 911, then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. Your actions can help save a life. Baik, sudah. Gimana? Apa perbedaan simulasi yang kalian lakukan tadi dengan yang di video? Jadi video ini hanya singkat, dia hanya telepon dan melakukan CPR. Itu yang paling mudah, ya. Karena memang yang paling penting rantai dari chain of survival tadi yang di depan adalah kita danger respon, kemudian melakukan pertolongan. Itu yang perlu diingat, ya. Oke. Selanjutnya ini adalah berikut adalah video pembelajaran BHD. Ini saya masih menggunakan update 2015. Masih menggunakan mode. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rahmawati, dosen keperawatan Stikes Trimandiri Sakti. Di sini saya akan melaksanakan tindakan BHD atau bantuan hidup dasar. Tujuan dari BHD adalah untuk menyelamatkan nyawa seseorang dari henti jantung. Baik, saya akan langsung melaksanakan tindakan BHD. Yang pertama adalah 3A. 3A yang pertama adalah aman diri. Aman diri yang dimaksud adalah kita bisa menggunakan handscoon. Yang pertama handscoon, yang kedua jika kita mempunyai pocket mask atau masker pocket, maka kita bisa menggunakannya. Handscoon untuk APD dan masker ini, masker pocket adalah untuk ventilasi. Oke, kita pasang handscoon. Yang kedua, yang kedua adalah aman lingkungan. Aman lingkungan yang dimaksud adalah mengamankan sekitar lingkungan dari kemacetan lalu lintas atau bahaya lainnya yang dapat membahayakan korban. Yang ketiga adalah aman pasien. Aman pasien yang dimaksud di sini adalah memposisikan pasien aman dari lingkungan sekitar dan tidak membahayakan korban. Kita bisa menempatkan pasien pada kondisi yang datar. Baik, saya akan melakukan tindakan BHD. Yang pertama, kita cek kesadaran korban dengan cara menepuk bahu atau memanggil nama korban jika kenal. Pak. Jika korban tidak berespon, kita segera meminta bantuan dengan cara menelpon rumah sakit terdekat atau meminta tolong orang lain untuk menelpon rumah sakit terdekat. Kemudian kita raba nadi karotis pada bagian leher maksimal 10 detik. Jika nadi karotis tidak teraba, segera lakukan bantuan hidup dasar. Kita buka baju korban. Kemudian kita posisikan telapak tangan kita seperti ini. Letakkan di atas sternum di antara 2 puting susu. Kompresi 30:2 sebanyak 5 siklus dengan kedalaman 2-2,4 inci atau 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit. Jika sudah siap, kita lakukan kompresi 30:2 sebanyak 5 siklus. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita pasang pocket mask pada hidung dan mulut korban. Posisikan kepala korban head tilt atau posisi menengadah ke atas
dengan jari membentuk huruf C. Jika sudah siap, lakukan ventilasi sambil melihat posisi atau pergerakan dada korban. Kemudian, lakukan kompresi kembali sebanyak 30/2. 29, 30. Kita lakukan ventilasi kembali. Posisikan kepala head tilt, kemudian jari kita membentuk huruf C ketika kita meniup sambil melihat pergerakan dinding dada. Jika sudah dilakukan sebanyak 5 siklus, kemudian kita cek nadi karotis kembali. Cek maksimal sampai 10 detik. Jika nadi karotis sudah terabah, kita rapikan peralatan, kemudian kita posisikan pasien pada posisi recovery, yaitu memiringkan korban ke arah penolong. Tujuan dari posisi recovery adalah mencegah terjadinya aspirasi. BHD dapat dihentikan jika pertama, penolong mengalami kelelahan. Yang kedua, bantuan dari rumah sakit atau bantuan dari penolong lain telah datang. Sekian tindakan BHD dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Hari ini kita sudah melaksanakan perkuliahan mengenai asuhan keperawatan pada kasus kegawatan, kedaruratan dan kegawat darurat. Ya, semoga kalian nanti suatu hari nanti bisa menjadi bystander yang profesional sesuai dengan standar yang berlaku seperti itu. Sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang mau didiskusikan? Tidak ada? Cukup baik. Kalau tidak ada, kita akhiri ya pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu adalah PDD UKT PT saya untuk memenuhi tugas saya dalam sedot. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.